Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang pengumuman penting besok tanggal 5 Maret tahun 2022. Para KPM wajib mengetahui terkait dengan 6 perbedaan antara bantuan PKH dan BPNT di tahun 2022 ini ya sahabat itu. Nah, kira-kira pengumuman pentingnya untuk besok tanggal 5 Maret tahun 2022 apa saja? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang pengumuman penting untuk besok tanggal 5 Maret tahun 2022. Para KPM wajib mengetahui perbedaan antara bantuan BPNT dan juga PKH di tahun 2022 ini ya sahabat itu. Oke sahabat itu, langsung saja di sini saya akan menginformasikan terkait dengan pengumuman penting untuk besok tanggal 5 Maret tahun 2022 bahwasanya sesuai dengan juknis yang telah diterbitkan oleh pihak Pos Indonesia, besok tanggal 5 Maret tahun 2022 adalah batas akhir proses pembayaran bantuan BPNT tunai Rp600.000, di mana proses pembayaran ini terhitung sejak tanggal 20 Februari hingga tanggal 5 Maret itu adalah 14 hari, di mana itu adalah jangka waktu proses pembayaran bantuan BPNT di tahun 2022 untuk periode yang pertama bulan Januari, Februari, dan juga Maret ya sahabat itu. Namun terlepas dari batas waktu yang telah dicantumkan di juknis yang diterbitkan oleh pihak Pos, ternyata banyak data yang masih belum masuk ke pihak PT Pos Indonesia, sehingga proses penjadwalan terkait dengan pembayaran ternyata ada yang melebihi dari batas akhir waktu pembayaran tanggal 5 Maret besok ya sahabat itu. Di antaranya di wilayah kita di Kabupaten Banyuwangi, ini proses penjadwalan sampai dengan tanggal 7 Maret tahun 2022 ya sahabat itu. Dan kemungkinan besar jadwal ini juga akan bisa diperpanjang tentunya apabila ada data susulan yang diberikan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ke pihak PT Pos Indonesia ya sahabat itu. Dan ini merupakan ada peluang bagi para KPM BPNT yang hingga saat ini masih belum mendapatkan undangan dari pihak PT Pos Indonesia terkait dengan pencairan bantuan BPNT tunai. Jadi yang masih belum mendapatkan undangan, sabar saja, bantu dengan doa. Semoga dengan lantaran doa sahabat YouTube semua, tentu yang masih belum mendapatkan undangan bisa segera mendapatkan undangan dan bisa segera mencairkan bantuan BPNT tunai Rp600.000 kali ini ya sahabat YouTube. Amin. Itu pengumuman pentingnya untuk besok. Tentunya masih ada proses penjadwalan ya sahabat YouTube untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker ya, jauhi ataupun hindari kerumunan, gunakan hand sanitizer, cuci tangan sesering mungkin supaya terhindar dari virus COVID-19 varian Omicron ya sahabat itu. Dan berikutnya terkait dengan 6 perbedaan antara bantuan PKH dan BPNT di tahun 2022 ini ya sahabat itu. Di sini saya sudah merangkumnya terkait perbedaan dan juga persamaan antara kedua bantuan ini. Karena dengan dirubahnya mekanisme penyaluran bantuan BPNT tentu ada sedikit perbedaan dan juga ada sedikit persamaan di antara kedua bantuan ini ya sahabat itu. Dan tentunya para keluarga penerima manfaat harus memahami, harus mengetahui supaya tidak gagal paham ya sahabat itu. Nah, di sini kita channel Diari PKH telah merangkum ada 6 perbedaan antara bantuan PKH dan BPNT di tahun 2022 ini. Yang pertama terkait dengan penyalur.
Untuk PKH ini masih menggunakan Bank Himbara dan juga Bank BSI untuk wilayah Aceh ya sahabat YouTube. Sedangkan BPNT ini menggunakan penyalurnya adalah pihak PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Kemudian perbedaan yang kedua terkait dengan transaksi bantuan. Untuk PKH transaksinya secara non tunai melalui kartu KKS ATM merah putih. Kemudian untuk BPNT transaksinya secara tunai ya, dibayarkan langsung oleh pihak pos dengan men-scan kode barcode yang ada di undangan atau pemberitahuan yang sudah diberikan kepada KPM ya sahabat itu. Kemudian perbedaan yang ketiga ini terkait dengan pemberitahuan pencairan. Untuk PKH tidak perlu adanya undangan, KPM bisa mengecek bantuannya sendiri karena KKS ini disimpan dan dimanfaatkan secara mandiri oleh KPM ya sahabat itu. Sedangkan untuk BPNT ini perlu undangan dari PT Pos karena di dalam undangan tersebut ada kode barcode yang dalam proses pembayarannya harus di-scan ya sahabat itu. Kemudian perbedaan berikutnya terkait dengan mekanisme pencairan. Untuk PKH ini bisa diambil di mesin ATM terdekat atau di agen bank terdekat. Sedangkan untuk BPNT ini bisa dibayarkan melalui kantor pos, di titik komunitas, ini biasanya di kelurahan atau di desa ya sahabat itu, kantor desa. Kemudian ada juga yang door to door sesuai kebijakan dari pihak pos setempat ini ya sahabat itu. Kemudian peruntukan bantuan untuk PKH sendiri ini diperuntukkan untuk keperluan pendidikan, keperluan kesehatan dan juga keperluan kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk BPNT ini untuk keperluan pemenuhan gizi seimbang ya, untuk membeli kebutuhan karbohidrat, protein hewani, nabati, vitamin dan juga mineral. Tidak boleh digunakan untuk membayar PDAM, ini tidak boleh ya sahabat itu. Kemudian terkait berikutnya nominal bantuan. Nah, perbedaannya untuk PKH ini berbeda-beda atau bervariasi tergantung komponen yang dimiliki oleh KPM tersebut. Sedangkan untuk BPNT ini bantuannya nominalnya sama rata Rp200.000 per bulannya dan dibayarkan tiap 3 bulan sekali, yaitu sebesar Rp600.000 sahabat itu. Adapun terkait dengan persamaan antara BPNT dan PKH di tahun 2022 ini, di sini kita menemukan ada dua persamaan ya sahabat YouTube. Yang pertama, bantuan yang didapat ini sama-sama bantuannya berupa uang tunai ya sahabat YouTube. Kalau BPNT langsung diberikan cash uang tunai, kalau PKH non tunai ditarik dulu melalui ATM ataupun melalui agen bank terdekat baru uangnya didapatkan. Jadi sama-sama dalam bentuk uang ya sahabat YouTube. Kemudian waktu pemberian bantuan ini sama-sama tiap 3 bulan sekali. Jadi persamaannya sama-sama dicairkan tiap 3 bulan sekali sahabat YouTube ya. Jadi itu sedikit perbedaan dan juga persamaan antara bantuan PKH dan juga BPNT. Semoga informasi ini menambah pengetahuan bagi sahabat YouTube semua, dan bagi yang besok mengambil bantuan BPNT secara tunai, entah itu di titik komunitas ataupun di kantor pos terdekat, semoga diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun dan tidak perlu berjubel-jubel ya, tidak perlu ada masa yang banyak. Semoga bisa dengan lancar penyalurannya, tidak ada halangan apapun ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya terkait dengan pengumuman penting untuk besok tanggal 5 Maret tahun 2022. Meskipun besok adalah batas akhir penyaluran atau pembayaran menurut juknis dari pihak pos, namun sesuai data yang silih berganti masuk ke pihak pos, tentu ada perpanjangan waktu batas akhir pembayaran. Misalnya di daerah kita Banyuwangi ini sampai dengan tanggal 7 Maret tahun 2022. Semoga di daerah-daerah yang lain juga ada perpanjangan waktu proses pembayaran bantuan BPNT tunai Rp600.000 ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.